Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian ini mengingatkan kami bahwa apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap mau berseru kepadamu. Kami mau tetap memuji dan menyembah Engkau. Kami mau tetap mengagungkan namamu ya Allah. Karena kami tahu di sanalah terletak kekuatan kami yang membuat kami bertahan untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Kami percaya kuasa-Mu Kau nyatakan bagi setiap orang yang berseru kepadamu, dan Engkau ada di sini Tuhan untuk melawat setiap kami. Sebentar kebenaran firman-Mu akan hamba-Mu sampaikan. Biarlah apa yang hamba sampaikan menjadi benih yang tumbuh, berbuah dan menjadi berkat dalam setiap hidup kami. Hamba berdoa taburan benih itu tidak jatuh di tempat yang sia-sia dan juga tidak kembali dengan sia-sia, melainkan kami terima dan menjadi berkat buat hidup kami. Urapan-Mu bagi lidah mulut bibir hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, supaya semua tidak keluar dari kebenaran firman-Mu. Karena itulah yang membuat kami kuat hari-hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin, amin, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi dan shalom. Apa kabar? Luar biasa, amin. Pagi-pagi mesti harus lebih semangat saudara ya. Haleluya. Walaupun belum sarapan kan begitu ya. Puji Tuhan. Saya Pendeta Daniel Tan kembali boleh berdiri di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih buat gereja ini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Dan ini kali yang kedua saya di sini, dan yang pertama waktu itu saya bersaksi bagaimana tentang story hidup saya. Saya buka masker aja. Haleluya. Ya, dan banyak kisah, banyak cerita dari seorang Daniel Tan. Karena tulisan buku yang pernah saya tulis tahun 2015 yang berjudul Anak Sampah. Nah saudara kalau mau dapat bukunya sekarang gampang dalam bentuk link ebook. Anda cukup follow Instagram saya Daniel Tan Official, nanti Anda chat saya akan kasih itu gratis. Dan saudara tahu, saudara pasti banyak mendapatkan berkat dari isi buku itu. Bagaimana seorang perjuangan seorang Daniel Tan menghadapi tolakan, menghadapi orang-orang yang tidak menginginkan saya dan sebagainya. Dan saya percaya ada bicara tentang pengampunan di sana, ada bicara tentang kisah perjuangan hidup kan begitu ya. Nah saudara bisa bayangkan formal cuma sekolah tamat SD saudara, tapi bisa punya 2 perusahaan itu bukan gampang di usia 40 tahun ini kan begitu ya. Dan semua karena Tuhan baik. Nah apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya pada pagi hari ini adalah berbicara tentang sesuatu yang perlu kita belajar bersama-sama. Bahwa badai belum berakhir. Halo? Badai belum berakhir saudara ya. Pandemi COVID ini masih berlangsung dan dampaknya ya semakin hari membuat kita semakin banyak berubah begitu ya. Berubah cara hidup, berubah cara pandang, berpikir dan sebagainya. Nah tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan selalu saya katakan bahwa apapun yang terjadi semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Setuju gak sama saya saudara? Ya, karena bagi Tuhan itu adalah dia yang awal dan yang akhir. Saya harus jelasin ini. Bahwa di mata Tuhan Alfa dan Omega itu cuma segini tuh. Semimbar ini yang dia bisa lihat dengan matanya. Awal, akhir. Beda sama kita saudara. Kalau Alfa dan Omega awal dan akhir kita gak tahu apa yang terjadi besok, betul apa enggak? Kita gak terjauh apa yang terjadi bulan depan, tahun depan dan selanjutnya kita gak pernah tahu. Tapi buat Tuhan untuk bicara Alfa dan Omega itu cuma sebatas mimbar ini. Dia bisa lihat dari kacamata dia. Jadi apapun yang terjadi dia udah bisa lihat tuh. Bahwa COVID 2019 belum terjadi tapi Tuhan sudah tahu 2020 bakal ada COVID. Begitu selanjutnya dan begitu selanjutnya. Nah, karena dia tahu, maka tentu kita percaya. Setiap kita orang percaya dan mengandalkan Tuhan, pasti selalu ada dalam pemeliharaannya. Itu yang saya maksud saudara. Jadi kondisimu saja yang berubah saudara. Tapi saya berharap hatimu tidak berubah dengan Tuhan. Karena Tuhan punya begitu banyak cara untuk bisa memberkati anak-anaknya.
Yang setuju katakan amin. Nah itulah sebabnya saudara, kita sebagai jemaat di tempat ini harus tahu betul posisi kita sebagai orang percaya, anak Tuhan, ahli waris. Halo? Roma 8 ayat 15, 16, 17. Itulah jati diri kita sebagai orang percaya. Ketika kita menjadi orang percaya, statusmu berubah menjadi anak-anak Allah. Nah oleh roh itulah kita akan menyebut dia ya Aba, ya Bapa. Lalu lanjut di ayat ke-17 dia juga berkata, karena kamu anak, kamu juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Nah itu sebabnya pola pikir ini kita mesti tanamkan. Untuk melihat diri kita sebagai orang percaya, anak Tuhan dan ahli waris. Yang setuju katakan amin. Nah itulah sebabnya saya percaya saudara bahwa tidak ada yang sulit ketika Tuhan mengintervensi hidupmu. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Saya terlalu yakin Tuhan punya cara dalamnya. Nah Tuhan punya pesan pagi hari ini kepada kita untuk bicara jangan takut, percaya saja. Halo? Ini adalah khotbah-khotbah saya ketika saya lihat lagi. Wah ini kayaknya itulah firman saudara, dia hidup. Dan dia berkuasa. Jangan takut, percaya saja. Nah itulah Tuhan katakan, Yesus katakan dalam Markus pasal 5 ayat 36. Coba kita lihat. Jadi bukan pernyataan saya, tapi firman Tuhan yang berkata. Bisa kita buka ayatnya? Markus pasal 5 ayat 36. Oke, kalau gitu. Coba tolong dibantu agak, oke ini dia ya. Karena waktunya sangat terbatas saudara ya. Ini firman Tuhan katakan dalam Markus pasal 5 ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu. Apa? Jangan takut, percaya saja. Kenapa ada statement ini? Berarti ada ceritanya. Ada alasannya. Coba munculkan mulai dari ayat 21 Pak. Ayat 21 deh, coba. Wow, ini keren. Kita hari ini belajar dari yang namanya Yairus. Seorang kepala rumah ibadat. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, lanjut sampai nanti ayat 25. Next, adalah di situ seorang, ulangi. 21, 22, 24. Oke ya. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama siapa? Yairus. Ketika melihat Yesus maka tersungkurlah ia di depan kakinya. 23. Dan memohon dengan sangat. Katakan sama saya, memohon dengan sangat. Kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Maka datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Nah ini cerita Yairus stop sampai ayat 24. Anda perhatikan di sini saudara. Waktu Yesus tiba di tepi danau, orang banyak mengerumuni dia. Karena waktu itu dia adalah sebagai seorang penginjil. Kan begitu saudara. Lalu kemudian di tengah kerumunan orang banyak, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Tiba-tiba mendadak tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan bukan cuma tersungkur, dia memohon dengan sangat. Apa sih sebetulnya kasusnya Yairus ini? Bahwa anaknya umur 12 tahun, perempuan, sakit yang menyebabkan sakit itu membuat anaknya hampir mati. Berarti sakit anaknya ini serius banget. Ingat Yairus itu seorang kepala rumah ibadat. Coba kira-kira kalau kepala rumah ibadat siapa nih kira-kira? Halo? Gembala boleh ya? Pendeta boleh? Setuju ya saudara ya? Apalagi perwangir, penat tua, udah penat tua lagi, haleluya. Ini kan pemuka agama ini, betul apa enggak? Bukan orang sembarangan. Bayangkan seorang pendeta punya masalah besar. Coba lihat kiri kanan.
Bilang dalam hati begini, apalagi kita. Halo, cukup dalam hati biar gak buka masker. Apalagi kita. Saudara lihat, dia seorang kepala rumah ibadat di tengah orang banyak. Dia tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan memohon dengan sangat. Saudara tahu tidak mudah seorang gembala melakukan itu. Karena kalau dia nggak mikir apa, kalau misalnya ada jemaat lihat. Mau ditaruh di mana ini muka? Anda ngerti nggak maksud saya, saudara? Lalu dia bukan cuma tersungkur, tetapi dia memohon dengan sangat. Kalau memohon dengan sangat itu lebih daripada sekedar memohon. Bagaimana upaya kita ketika kita datang kepada Tuhan waktu kita ada masalah? Belajar dari Yairus. Malu Pak Pendeta, apalagi kalau sampai nangis. Ya. Halo, saudara lihat seorang kepala rumah ibadat punya masalah. Lalu dia memohon dengan sangat kepada Tuhan sambil tersungkur di bawah kakinya. Saya lihat ada beberapa hal dari Yairus. Yang pertama, dia datang ke orang yang tepat. Betul apa enggak? Ya, karena dia datang kepada Yesus. Yang kedua, dia melakukan cara dengan tepat. Setuju menurut saya? Ya, dia nggak jaim-jaim, dia nggak malu-malu. Tersungkur sambil memohon dengan sangat. Lalu yang ketiga, dia percaya sepenuhnya kepada Yesus. Sehingga dia berkata, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atas anakku yang sakit, supaya ia selamat dan sembuh. Begitu bukan? Berarti orang ini percaya. Dan yang keempat, apakah Yesus respon? Ya. Maka itu dia berjalan menuju rumah Yairus. Luar biasa gak itu saudara? Datang sama orang yang tepat, melakukan cara yang tepat, apalagi percaya dengan imannya. Tapi saudara mau tahu faktanya apa yang terjadi? Kasih lihat ayat 35. Saya ingin membuka wawasan kita saudara. Bahwa apapun yang terjadi tidak menggoyahkan iman saudara. Karena Tuhan sanggup melakukan segala cara. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata begini, anakmu apa? Nggak dengar saya apa? Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Perjalanannya mungkin masih panjang, hari juga panas, capek. Toh anakmu udah mati. Wow. Padahal tadi seorang kepala rumah ibadat datang ke orang yang tepat, melakukan cara yang tepat, beriman sungguh-sungguh. Tapi kok kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Halo, ada amin. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu untuk melihat bagaimana konsistensi iman kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Makanya saya selalu katakan ya, kalau sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan yang engkau harapkan, bukan berarti Tuhan lepas tangan. Justru Tuhan mau berperan. Haleluya, benar enggak? Coba Anda bisa bayangin gak saudara, kalau semua yang kau minta, lalu Tuhan kasih, lama-lama Tuhan jadi murah. Sorry loh, pagi-pagi udah bikin shock nih, benar gak? Kalau semua yang kita inginkan, kita harapkan terjadi, lama-lama Anda gak tanya Tuhan loh, betul apa enggak saudara? Berapa banyak orang ketika diberkati, bukannya membuat orang ini lebih baik, tapi membuat orang ini jadi hancur. Halo? Makanya saya percaya ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan yang kau inginkan, maka Tuhan ada maksud di dalamnya. Dan Tuhan mau intervensi bukan karena kekuatan dan gagah hebatmu,
tapi karena aku, kata Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita akan berkata Roma 8:28, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. How come on? Makanya di ayat 36 yang kali yang tadi di Markus 5:36. Lalu Yesus mendengarkan perbincangan itu Yesus dengar. Tapi yang menarik kalimat 36 ini bilang apa? Dia tidak menghiraukan. Wah, haleluya. Saudara tahu nggak, waktu Anda mungkin bergumul kepada Tuhan terhadap sesuatu yang mungkin Anda inginkan, yang ingin Anda capai, yang ingin Anda tuju. Pada waktu Anda berjalan dengan iman, melangkah dengan iman, jangan heran kalau ada selalu yang mengintimidasi saudara. Jangan heran kalau ada selalu yang membuat engkau lemah. Apakah itu karena situasinya, apakah itu karena keluargamu, bahkan orang terdekat sekalipun. Ya. Ngalamin gak sering kayak begitu saudara? Ya. Belajar dari ayat ini. Yesus tidak menghiraukan. Loh, faktanya mati. Kata mati itu selesai, tamat, finish. Selesai ceritanya, mati kok. Kecuali dia bilang makin sekarat, beda, belum mati berarti. Tapi ini is dead, mati bos. Udah selesai. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan tetap berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Haleluya. Apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Jadikan ini sebagai pegangan untuk membangkitkan iman dan semangat kita. Bahwa Yesus punya pesan buat kita semua hari ini. Jangan takut, percaya saja. Apakah Tuhan tidak intervensi? Yang hebat saya lihat di sini Yairus. Yairus bisa aja bilang begini, Pak. Oke guru, terima kasih sudah menemani saya sampai di sini. Ternyata Tuhan Allah punya kehendak lain. Kita pisah di sini ya. Terima kasih, shalom, bye. Bisa. Tapi dia tetap percaya. Makanya dia dengar Yesus bilang jangan takut, percaya saja. Lalu kemudian mereka melanjutkan perjalanannya dan sampai di rumah orang banyak sudah menangisi anak itu. Karena memang anak itu sudah mati. Anda perhatikan, ketika Yesus masuk ke rumah, di ayat-ayat selanjutnya nanti Anda baca. Yesus bilang begini, anak ini tidak mati, tapi tidur. Apa respon dari orang banyak? Menertawakan Yesus. Di situ kita bisa bandingkan, bisa bedakan bahwa dunia dengan sorga itu tidak sama. Dunia melihat itu sudah mati, sudah selesai. Tapi Yesus bilang, no, dia tak mati. Tapi dia tidur. Maka diusirnya lah mereka semua. Karena kalau dibiarkan orang model kayak begini, saudara, yang ada melemahkan iman. Makanya kita juga mesti tahu, kalau kita punya masalah kita mesti tahu kita harus pergi kemana. Jangan sampai kita salah memilih orang. Ketika kita ngomong tentang masalah kita kepada orang yang tidak tepat, imanmu bisa jadi lemah, betul tak? Yesus usir nih. Dan Yesus bilang sama anak itu, talitakum. Dan seketika itu juga anak itu bangkit. Ini bukan mantra ya. Jangan nanti Anda praktekkan sama orang mati. Keluar. Anak ini tidak mati, tapi dia tidur. Terus Anda bilang, dalam nama Yesus, talitakum. Nggak ada itu urusannya saudara. Saya nggak ngajarin Anda begitu. Yang ada Anda nanti bisa tidur di sebelahnya. Haleluya. No. Tapi peristiwa itu, anak itu bangkit. Dan tiba-tiba dia minta minum karena umurnya sudah 12 tahun. Wow, luar biasa ya saudara. Saudara lihat Allah kita itu dahsyat. Amin. Dia sanggup membangkitkan yang orang mati. Dia sanggup membuat lumpuh berjalan. Dia sanggup membuat yang buta melihat, bahkan tuli mendengar. Dan dia sanggup memulihkan keadaan orang. Yang kerasukan dipulihkan. Bahkan yang jatuh ke dalam dosa diampuni. Betul apa enggak saudara? Wow. Kita punya Tuhan itu yang dahsyat.
Dan tidak pernah ada kata mati. Tidak pernah ada kata tidak bisa, tidak mampu dan sebagainya. Satu kali Yesus berjalan ke sebuah kota. Di kota itu lagi mengut cukai. Lagi ngutip pajak. Lalu murid-murid bilang, di mana kami cari uang? Pada kita tidak ada uang untuk kita bisa membayar pajak per orang untuk kita sebanyak ini. Saudara tahu Yesus cuma bilang apa? Petrus pergi mancing. Nanti ikan yang kau dapat, yang pertama buka mulutnya. Di dalam ada koin emas. Haleluya saudara. Dahsyat. Makanya sekali lagi saya kasih tahu. Jangan sampai Anda datang ke orang yang tidak tepat. Tapi datanglah ke orang yang tepat. Sehingga imanmu tidak digoyahkan. Sampai di sini Anda bisa melihat satu cerita yang luar biasa. Amin. Bahwa Tuhan kita tidak terbatas. Amin. Kalau saudara lihat apa yang menjadi masalah saudara. Sesuatu yang terjadi mungkin tidak sesuai dengan yang kau inginkan. Sekali lagi saya mau bilang. Karena Tuhan mau berperan dalam hidupmu. Karena itu poin saya yang pertama adalah. Belajarlah berjalan bersama dengan Tuhan setiap saat. Saya ulangi, belajarlah berjalan bersama dengan Tuhan setiap saat. Sehingga kakimu ditopang oleh kasih karunia Tuhan. Dan akibatnya engkau mampu untuk menghadapi situasi apapun. Kata berjalan bersama dengan Tuhan ditulis dalam Matius pasal 12 ayat 30. Coba dimunculin deh. Ini cukup keras nih pesannya. Dia bilang begini, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia akan mencerai-beraikannya. Poinnya adalah siapa tidak bersama aku, ia adalah melawan aku. Kata melawan itu berarti saudara hidup di luar Tuhan. Tapi sebaliknya ketika kita berjalan bersama dengan dia, berarti kita hidup di dalam Tuhan. Dan kasih karunia-Nya yang selalu menyertai engkau dimanapun engkau berada. Wow, itu poinnya. Apakah kita mau menjadi orang-orang yang mau melawan Tuhan? Apalagi dalam situasi dan kondisi keadaan seperti sekarang ini. Saya pikir enggak. Kita butuh yang namanya pertolongan Tuhan. Amin. Maka itu belajarlah berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan itu kalau saya dalam catatan saya berarti kita mesti bersekutu dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan senantiasa. Dan jangan lupa membangun hubungan. Coba katakan sama saya, membangun hubungan. Ya. Kita terlalu pintar bangun hubungan kepada sesama daripada kita membangun hubungan kepada Tuhan. Coba kalau kita lihat tahu seorang ini adalah berpengaruh. Waduh, kita nempelnya tuh kayak gimana gitu, betul enggak? Dan kita bisa punya banyak cara untuk bisa mencuri perhatian orang ini, betul? Ini yang saya alami sekarang di Medan ini. Ya banyak kali yang mau nempel sama saya. Bukan saya bilang saya hebat, enggak. Awalnya saya juga nggak tahu kalau saya itu bisa, mampu, potensi. Saya wadahi, saya bawa ke Jakarta. Nah ternyata di Jakarta mereka sambut. Maksudnya pejabat-pejabat tinggi yang di Jakarta. Ya udah selesai. Tapi waktu mereka lihat kerja saya seperti itu. Wah yang banyak. Ngajak saya ngopi, ngajak saya makan. Kenapa? Karena mereka pengen bangun hubungan sama saya. Mereka pengen aku tolong gitu loh. Ada masalahnya, ada persoalannya. Mereka maunya aku tolong gitu loh. Nah saudara, kalau yang begitu aja kita pintar, kenapa kita gak bangun hubungan sama yang kuasa dong? Yang punya segala sesuatu ini, betul mana saudara? Bangun hubungan. Dan itu gak bisa waktu-waktu tertentu, tapi setiap saat. Melalui pujian, lewat penyembahan, lewat doa, baca firman, bangun. Supaya kita menjadi pribadi yang kuat itu loh. Halo? Betul enggak saudara? Bangun hubungan. Jangan abaikan persekutuan. Datang beribadah. Persiapkan diri sungguh-sungguh. Memberikan yang terbaik dan sebagainya. Ini kan cara kita untuk membangun hubungan kepada dia. Dan saya percaya saudara, kalau kita bangun hubungan, pasti hidup kita berubah.
Itu poinnya, yang paling sederhana. Kalau kita setia bangun hubungan dengan Tuhan, pasti hidup kita berubah. Yang setuju katakan amin. Karena kita ini punya sifat itu begini, menyesuaikan. Betul enggak? Coba deh kalau kita dekat sama seseorang, lama-lama gaya orang itu pindah ke kita, betul enggak? Ya. Orang Surabaya 9 tahun tinggal di Karo. Orang Surabaya itu biasa kalau ngomong bahasa Indonesianya medok, Pak. Gimana, Mas? Waduh, hari ini panas, Mas. Pokoknya medok. Dan Anda mesti tahu wong Jawa iki pasti, ngono lho. Jawa tenan gitu loh. Saya tahu waktu dia tinggal di Karo 9 tahun. Saya waktu tanya, kau dari mana? Dari Surabaya. Dan dia kebetulan tukang. Oh, loh, Surabaya ini di Mas. Anda tahu logatnya hilang, bos. Yang ada dia balas saya pakai bahasa Karo, Pak. Saya yang kebingungan. Lu piye sampean iki? Aku loh wong Surabaya, tak ngomong ngono. Nggo gua ban, Pak. Nggo siwah tahu ku jen katanya. Di brugu pe bru ginting nina. Lana ikut teh bahasa Jawa naik ini. Nce selama siwah tahun ini langgo pernah ku mulih nina. Itu bayangin. Logat aja bisa berubah. Kenapa? Karena dia setiap hari bangun hubungan sama orang Karo. Betul apa enggak? Ya. Waktu kita bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, saya percaya hidupmu pasti berubah. Yang tadi suka marah-marah, lama-lama Anda malu sendiri pada dirimu waktu Anda marah-marah. Halo? Ya. Ini penting, kuat menghadapi situasi. Dan Anda tahu Tuhan punya jalan keluarnya. Nah ini loh. Makanya tarik saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang putus asa. Cek saya. Mau di Facebook, mau di Instagram. Waduh, kalau saya nggak lihat sehari udah 30-an yang masuk. Mulai saya, dan saya terbiasa untuk membalas itu. Semua orang punya masalah hari-hari ini. Tapi saya percaya, kalau engkau bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, engkau tidak perlu chat pendeta. Karena engkau tahu dengan siapa engkau berhubungan. Wow, itu keren. Karena itu mari belajar hari-hari ini. Kita mesti belajar terus untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk apa? Mengubah pola pikir kita. Sehingga pikiran kita, hendaklah kamu hidupmu menaruh bersama pikiran yang perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Pikiran ini loh yang diubah. Dan pikiran Kristus akan menjadi gaya hidup kita. Amin. Ya. Yang terakhir, jangan cuma sekedar tahu sama Tuhan, tapi berupaya untuk kenal dengan Tuhan. Ada bedanya tahu dan kenal? Sangat berbeda. Kalau saya sebut Insinyur Joko Widodo, semua tahu kalau itu adalah presiden kita. Betul apa enggak, saudara? Iya, nggak mungkin nggak tahu. Ada yang nggak tahu, biar tak laporin polisi sampean. Tapi kalau saya tanya kenal, belum tentu ada kenal, betul enggak? Kalau kenal perlu pembuktian. Misalnya saya bilang saya kenal sama presiden kita, saya mesti buktikan. Saya mesti telepon, dan teleponnya juga mesti video call, biar Anda yakin, betul enggak? Saya bilang, salam Bapak Presiden, izin Pak Pendeta Daniel Tan. Terus Anda dengar di sana ngomong, di mana kamu? Ayo cepat ke istana. Kamu kalau nggak datang, kita nggak makan siang nanti. Terus saya bilang, oh iya siapa Pak? Izin. Ini ada nih jemaat dari GBI Tanjung Sari Pak, mau bicara. Itu perlu pembuktian, betul enggak, saudara? Kita berapa banyak ngaku kenal Tuhan, tapi cuma sebatas tahu. Nah kalau kita mau kenal Tuhan, poin yang pertama, bangun hubungan setiap hari. Haleluya, amin. Iya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Nggak bisa.
Kita cuma harapkan Tuhan ngerti kita, tapi kita tidak pernah berupaya untuk kenal dengan Dia. Makanya hebat Musa ketika diperhadapkan dengan laut mati itu loh. Bangsa Israel ngomel, ngeluh. Kenapa kamu bawa kami kemari? Apakah di Mesir tidak ada tanah untuk mengubur kami? Sehingga engkau biarkan kami mati seperti ini? Tapi Anda lihat nggak sikap Musa dalam Keluaran pasal 14 ayat 13, 14, 15. Keluaran 14, 13, 14, 15. Waktu bangsa itu ngeluh, dia cuma bilang begini, tenang, karena Allah yang akan menjadi pembela. Kita tidak akan berperang melawan tentara Mesir, sebab dialah yang akan berperang menggantikan engkau. Dan dia bisa jamin, dia bisa garansi bilang begini, dan engkau diam saja. Kenapa? Apa rahasianya? Kita lihat rahasianya, Mazmur 103 ayat 7. Munculin Mazmur 103 ayat 7. Saya sudah mau selesai. Mazmur 103 ayat 7, ialah atau Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada Israel. Saudara tahu nggak ada bedanya antara jalan-jalannya Tuhan dengan perbuatan-perbuatan Tuhan? Beda ya. Kalau jalan-jalannya Tuhan itu bicara tentang pribadi-pribadi Tuhan. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan, itu loh. Tapi kalau hanya perbuatan, itu karyanya. Makanya Musa kenal Tuhan, Tuhan kenal Musa. Sehingga dia dapat berkata, lihat keselamatan dari Tuhan. Engkau akan diam saja, dan hari ini Tuhan yang akan berperang menggantikan kamu, dan kamu diam saja. Saya juga mikir, Pak, kapan Musa pernah lihat Tuhan perang? Ayo, sehingga dia berani mengeluarkan statement itu. Karena dia kenal dengan Tuhan. Beda sama orang Israel. Mereka hanya mengharapkan perbuatan. Makanya setiap kali diperhadapkan sama masalah, ngeluh. Padahal Tuhan udah kasih lihat itu, bagaimana mereka ditolong waktu mereka keluar dari Mesir. Perjalanan mereka melalui laut mati itu. Lalu waktu mereka kepanasan, Tuhan kasih tiang awan. Mereka kedinginan, Tuhan kasih tiang api. Tidak ada air, Tuhan ubah, tidak ada anggur, Tuhan bisa ubah dari batu, bisa mengeluarkan air. Coba. Dan setiap hari Tuhan kasih makan dengan makanan yang baru, buah mana. Baru, coba lihat. Saya lihat perjalanan itu ada coba-coba mau simpen, Bu. Karena dia bilang buat stok nanti, buat besok. Begitu besok udah gak bisa dimakan. Ayo, kenapa? Busuk. Sebab Tuhan kasih setiap hari baru. Haleluya. Wih, itu keren. Tapi apa? Mereka hanya sebatas perbuatan. Makanya kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, Jemaat GBI Tanjung Sari, belajar untuk kenal dengan Tuhan. Jangan hanya seputar Matius 7 ayat 7. Mintalah maka engkau akan mendapat. Carilah maka engkau akan menemukan. Ketoklah maka pintu akan dibuka. Sampai kapan, Pak? Minta, cari, ketok. Minta, cari, ketok. Betul nggak? Mana? Munculin ayatnya deh. Jangan nanti aku disalahin jemaat lagi. Mana ayatnya Pak Pendeta? Matius 7 ayat 7. Ya, Anda baca sendiri. Poinnya cuma minta, cari, ketok. Minta, cari. Kenapa minta? Habis. Kenapa cari? Butuh. Kenapa ketok? Karena di luar. Coba kalau di dalam rumah, masa Anda ketok pintu? Halo. Bukan salah ayat ini. Enggak. Maksud saya naik dong, next dong. Jangan cuma minta, cari, ketok. Coba bandingkan ayat ini dengan Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan apa? Nggak dengar saya, Bu. Apa? Sehingga apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Perhatikan. Ikat dunia, ikat sorga, lepas bumi, lepas sorga.
Berarti sorga itu sebetulnya nunggu siapa nih? Dia bergerak itu karena siapa? Karena kita dong, betul apa enggak saudara? Ikat, ikat. Lepas, lepas, begitu kan? Nggak ada ceritanya ikat bumi lepas sorga, ngaco itu. Enak aja, mau enak terus. Ikat ya ikat, lepas lepas. Anda lihat, sorga juga menunggu reaksi kita. Lalu kalimat yang pertama tadi, kepadamu akan kuberikan apa? Kunci kerajaan sorga. Kira-kira kalau udah nerima kunci masih ngetok nggak bos? Masih ngetok nggak bu? Ngapain ngetok? Orang gila kali ya, betul nggak? Kira-kira kalau sorga udah kita yang ngatur nih, suka-suka kita, perlu minta lagi nggak bu? Perlu cari lagi nggak bu? Ngapain? Kan suka-suka kita tuh, lepas-lepas, ikat-ikat, kita yang nentuin kok. Tapi untuk menerima kunci ada syaratnya. Ibu kalau tinggal di rumah, terus mau pergi, sekeluarga mau pergi, kunci rumah, mungkin nggak ibu titip kuncinya itu ibu titip sama orang yang cuma sekedar tahu di pinggir jalan? Nggak mungkin. Kita akan titip, kita akan berikan kunci kepada orang yang benar-benar kita kenal, betul nggak? Bukan cuma kenal, benar-benar kita kenal. Wih, nggak bisa sembarangan itu. Nah saudara tahu kalau hanya sebatas kita tahu dengan Tuhan, hanya mohon berkat-berkatnya Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, nggak usah heran kita selalu di Matius 7 ayat 7. Udah itu poin saya. Masa mau di poin 7 ayat 7 terus? Naik dong 16 ayat 19. Kepadamu kunci kerajaan sorga kuberikan. Syaratnya apa? Bangun hubungan supaya kita mengenal Dia. Saya kira ini yang hanya saya bisa berikan. Walaupun singkat, tapi kalau saudara hidupi, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang dahsyat, menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau tadi dulu. Ya, thank you Jesus. Yang ku perlu Kau sediakan hatiku bersama Kau Tuhan sepanjang hidupku.
Terpujilah nama-Mu ya Allah. Apa yang hamba-Mu sudah sampaikan, biar itu menjadi benih dalam setiap kami ya Bapa, sehingga kami boleh belajar untuk menghadapi di hari-hari kami di masa yang akan datang. Kami tidak perlu takut, karena Engkau berkata jangan takut, percaya saja. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang selalu berdaulat dalam hati kami, menguasai setiap hati dan pikiran kami, bahkan seluruh tubuh kami Bapa. Sehingga itulah yang terus membangun hidup kami semakin hari untuk semakin melekat dengan Engkau. Dan kami mau menjadi pribadi-pribadi yang bukan cuma sekedar tahu Tuhan, tapi kami menjadi pribadi yang mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa sekalipun tantangan kami masih sulit untuk kami hadapi ke depan, tapi ketika Engkau bersama dengan kami, maka kasih karunia-Mu yang selalu memberikan kami jalan keluar Bapa. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Apapun setiap persoalan dan masalah mereka Tuhan, Engkaulah menjadi jawaban bagi mereka. Karena kami mau katakan, Engkau cukup buat kami Bapa. Engkau cukup Tuhan. Karena bagimu-lah segala sesuatu yang kami butuhkan. Nah, karena itu Tuhan, berikan kami hati yang baru, pemikiran yang baru, yang sesuai dan selaras dengan sorga. Jika kunci kerajaan sorga itu ada di tangan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Hamba kembalikan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam pimpinan penyertaan Tuhan yang menolong Engkau dimanapun Engkau berada. Apapun yang Kau usahakan, apapun yang Kau upayakan, pekerjaan, usaha, bisnis, studi, dan semua yang Tuhan Engkau kerjakan, Tuhan yang akan menolong Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap mereka yang sakit penyakit butuh pertolongan yang terikat, Bapa lepaskan dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Kau berkuasa Tuhan dan sanggup melakukan segala berkat. Terima kasih Bapa. Hamba kembalikan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kalau hamba selesai menyampaikan isi hati-Mu, bukankah Engkau belum selesai dengan mereka? Mari lanjutkan melalui kasih karunia-Mu yang menyertai mereka setiap pribadi lepas pribadi, sehingga mereka sadar mereka tidak sendirian, tapi selalu Tuhan yang menyertai mereka.